satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ngamaliatus Salika, NIM 877019555 dari kelas 4G, jurusan PGSD Praja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, yaitu pembelajaran mikro tentang keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup kelas 3 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo ibu minta tolong cek sebelah kanan kiri kalian siapa hari ini yang tidak masuk. Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Ayo alat tulisnya dikeluarkan. Materi yang kita bahas hari ini adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, nanti akan menjelaskan tentang pengertian makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, dan ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Nah, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak. Lalu, siapa saja yang termasuk dari jenis makhluk hidup? Nah, yang pertama manusia. Siapakah manusia itu? Iya, kita semua adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini. Ini yang dinamakan manusia, dilengkapi dengan akal dan pikiran. Manusia juga dapat melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan seperti belajar memasak, atau bisa juga seorang dokter atau guru dan lain sebagainya. Yang kedua, makhluk hidup yang kedua adalah hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup, namun hewan itu tidak memiliki akal seperti manusia sebagai makhluk yang sempurna. Contohnya ada burung, kucing, buaya, ikan, bebek, dan juga sapi. Yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan juga termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri, karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, kemudian air tersebut disalurkan ke daun. Daun melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan O2 atau oksigen yang kita hidup sehari-hari. Contoh dari tumbuhan itu ada pohon, ada rumput, dan juga ada bunga. Lalu bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup? Yang pertama itu ada bergerak. Semua makhluk hidup itu dapat bergerak. Manusia dan hewan juga dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan alat gerak seperti kaki, sayap, perut. Contohnya burung bergerak dengan menggunakan sayapnya untuk bergerak dengan siripnya untuk berenang. Harimau, kucing, kambing, kuda, dan sapi bergerak menggunakan kaki. Sedangkan tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari, namun tumbuhan tidak berpindah tempat, hanya saja bertumbuh. Yang kedua, makanan dan minuman. Makhluk hidup juga memerlukan makanan. Makhluk hidup makan agar mendapatkan tenaga untuk bergerak. Selain itu, hewan juga membutuhkan makanan dan minuman. Namun ada perbedaan cara untuk mendapatkan makanan dari manusia ataupun hewan. Jika manusia kita memperoleh makanan dan minuman dengan cara memasak, kalau hewan mendapatkan makanan dan minuman itu berada di lingkungan sekitarnya. Lalu tumbuhan itu juga membutuhkan makanan dan minuman. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis, karena tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang ketiga, ada bernafas. Makhluk hidup memerlukan udara untuk bernafas. Udara yang dihirup mengandungkan oksigen, udara yang hembuskan mengandung karbon dioksida. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, ikan bernapas menggunakan insan, kucing, ayam, paus bernapas menggunakan paru-paru, dan cacing tanah
napas untuk menggunakan kulit. Tumbuhan juga memerlukan udara untuk bernapas. Tumbuhan mempunyai alat pernapasan khusus. Yang keempat, mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup tumbuh. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan ya. Ini tuh adalah pertumbuhan manusia yang dulu bayi, balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, akan selalu tumbuh. Kemudian hewan dari telur menetes menjadi anak, kemudian menjadi ayam dewasa, kemudian tumbuh. Pada tumbuhan dapat diperhatikan pada gambar yang pertama ini biji, kemudian tumbuhlah akar, setelah itu tumbuh akar, batang, daun, kemudian akar, batang, daun, dan juga pucuk bunga. Yang terakhir adalah bunga yang sudah mekar. Sekian dari video kali ini saya buat, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.